Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwil di Mekun. Hari ini gue bakal pesan anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Tengoku Damekyo. Ya, jadi di episode kemarin dimana kita dilihatkan kisah Kiruko yang benar-benar sangat ya dark banget sih. Jadi memang kita jadi tahu kalau misalnya ternyata asal muasal kenapa Kiruko itu menggunakan tubuh perempuan itu karena tubuh dari kakaknya men yang membuat dia itu sekarang hidup dengan tubuh yang bukan miliknya gitu loh. Itu karena insiden yang dimana mengharuskan sebagian dari badannya itu dimakan oleh monster gitu. Jadi makanya kan dia dimisahkan kepala dan yang gue tahu ya, maksudnya yang gue rasakan gitu loh. Kayaknya memang kakaknya ini dengan sukarela membantu si adik gitu kan agar si adik itu tetap hidup gitu loh. Karena kan melihat kalau adik ini kan masih punya dream kan, masih punya tekad gitu kan untuk tetap hidup. Makanya dia dengan sukarela memberikan badannya itu ke adiknya gitu loh. Nah makanya kan ingatannya tuh ingatan adiknya gitu kan. Yang dimana dia si dokter ini yang masih misterius ini mentransplantasikan otaknya ini ke dalam tubuhnya si cewek ini atau tubuhnya kakaknya dulu gitu loh. Memang ini agak ini sih agak dark banget sih. Jadi makanya gue cukup sedih sih. Ternyata prihatin juga sih. Ternyata bisa sedak itu. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di episode 4 kali. Kita perlu nunggu berapa lagi langsung ke episode 4 dari Tengoku Damekyo. Let's go. Oke, kita perlu nunggu berapa lagi langsung aja ke episode 3. Sorry, episode 4 dari Tengoku Damekyo. Let's go. Gue ingat episode 3 terus anjir. Let's go. Oke. Ya, monster ya. Bentukannya kayak ikan ya, bener-bener nggak jelas. Uh, oke. Oh, kebal, 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 kebal. Iya, kebal, men. Kebal, men. Oke, apa yang gue? Kebal ternyata. Atau mungkin matanya ditutupin kali. Kan kelemahannya kan ya matanya gitu kan. Kalau kena matanya langsung bubar gitu. Karena itu titik lemahnya gitu. Oke, kita pening dulu. Deh, 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 deh. Enak main openingnya men, gue suka. Lari, lari, lari. Ya masih masuk top 10 gue sih. Kan gue kan udah buat kan, gue udah buat top opening gue, tapi gue belum upload ke YouTube aja sih. Dan gue spill aja sih doi atau ini anime masuk masuk top 10 gua gitu untuk opening ya. Oke. Sumpah gue masih nggak habis pikir sih. Ini di balik dinding ini apa sih gitu yang pengen dituju tuh apa gitu loh. Kalau si ini kan dijelaskan ya, si Maru sama Kiruko itu kan karena pengen cari surga gitu kan. Atau punya tujuan yang lain gitu kan, mencari Robin gitu kan. Nah, ini buset dah. Kayak Spider-Man anjir. Sampai kaget dia. Dan nggak bisa kayak nggak bisa deh. Jatuh. Iya nggak bisa. Kayaknya emang dia spesies sih. Kuku.
Iya kayaknya ini sih. Dia bukan manusia sih, spesies apa gitu. Oke dia kan bisa gini-gini tadi kan. Entah monster atau apa lah. Apa mah? Ah, cewek sama cewek dong. Makanya. Siapa yang ngajarin? Nah, oh ketahuan kah? Oh enggak, enggak ketahuan ya. Iya, enggak ketahuan atau belum ketahuan aja atau belum ketahuan aja. Oke. Nah, makanya gue bilang ini yang mau dibalik dinding nih apakah bakal nyambung atau enggak gitu. Maru mungkin Maru mungkin bisa pakai jurusnya lagi gitu kan. Pakai tenaga lagi. Ih, kayak ini ya, kayak manusia tangannya. Labirin. Oh, lah emang nggak nyat. Iya, gue ngandelin lu kan makanya. Oke, Jero cuma mancing gitu kan untuk buset. Hmm, uh, makanya gua agak heran gitu loh. Bentukannya hiu gitu kan, bentukannya ikan tapi pakai ada tangannya, ngeri banget. Berasa kayak tentakel ya. Hah? Hmm, nah ini nggak bisa dibuka ini. Dobrak aja pakai kaki. Uh,
Marijuana. Marijuana. Marijuana apa tuh? Sayur. Oh, nice. 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 Oh, langsung meleleh dong. Itu namanya cleaver, men. Makanya dilakukan Kiroko tuh cleaver. Gue curiga gue. Gue takutnya dia masuk ke tempat mana gitu kan, berbahaya gitu kan. Oh. Uh, monster kah? Jangan-jangan itu bayi bentukan kalian lagi. Aduh, ngeri gue anjir. Hmm, ya kan, Kak. Ketahuan, ketahuan, ketahuan. Oh, enggak. Salah masuk. Salah masuk ternyata. Anjir, jadi 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 heboh. Oh, tapi nggak ada di- tapi di CCTV nggak kelihatan tuh. Kok di CCTV nggak kelihatan ya? Kemungkinan ada dua sih. Kemungkinan ada dua sih. Itu apakah Tokyo adalah manusia atau Tokyo bukan manusia? Hmm, itu dia. Kemungkinan ada dua. Apakah Do itu manusia jadi nggak terdeteksi? Oke. Itu ada induknya lagi. Kayak ini ya, kayak 001 ya. Kayak iya kayak 001 sih. Kayak apa Pejirut bukan Pejirut tuh. Klosaurus kayak Klosaurus.
Oke. Oh, kota, ada kota. Oh, tahu? Aku lupa. Oh, Mitsuba. Dia marah tapi ngomongnya bener gitu. Heran gue sama lu. Ayah sih, yo. Yo kan? Nah, ya, gue masih penasaran yang tadi dalam dinding, apakah apakah Tokyo itu manusia, itu jadi nggak bisa dilihat keberadaannya, atau Tokyo itu bukan manusia yang tidak bisa kelihatan keberadaannya, atau Tokyo dibantu sama orang gitu, atau dibantu sama entahlah, gue masih nggak paham, gue masih nggak paham. Hmm. Ya ampun, ya ampun, memori card lu rusak, lu nyesel gitu, nggak ada bahan, nggak ada bahan kocok. My God. Oh, diem-diem dia, diem-diem dia. Iya, bilang aja lu suka sama lu suka gitu, lu cinta. Ayo, lalu. Buset, buset. Enggak tanggung-tanggung, men. Enggak tanggung-tanggung, men. Kau makanmu, makanku. Ya ampun, masih polos banget, sumpah. Ya ampun. Tapi kayaknya Tokyo sadar sih kalau itu nggak beres.
Oh damn. Eh, eh, lu cowok kan? Enggak, lu cowok kan? Maksudnya doi cowok kan? Anjir. Oh, gue paham sih, gue paham sih, gue paham sih. Ya gue paham sih ini kayaknya nih. Ini gue paham sih kayaknya. Kayaknya, kayaknya perilaku perilaku yang di. Oh iya, iya, ini normal nih. Ini ini normal, normal sih. Apa yang katakan ini normal sih. Hah? Dulu, dulu. Damn. Oh, nggak kaget gue. Gue pikir lu bakal ngekis gitu. Anjir. Oh, ketahuan. Ketahuan kah? Oh, ketahuan kah? Hah? Oh, oh, ini gue yakin pasti apa? Ini kayak detik-detik terakhir sih. Taro tuh cowok kan? Kalau kalau gue salah gue minta maaf ya. Nggak tahu apa kata Taro tuh cewek, coba cewek gitu. Pergi dari sini. Ah, kan bener. Neraka. Oh, berbahaya. Oke. Ya. Ini gue tangkep ya, yang gue tangkep yang terjadi di episode ini. Yang pertama intinya si Kuroko Maru berhasil mengalahkan monster. Udah, tuh, nomor satu udah. Dan yang jadi permasalahan ada di balik dinding. Perasaan atau cinta yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam dinding itu tidak normal, men. Benar-benar tidak normal gitu. Ada yang suka cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu kan. Terus ada yang nafsuan juga, ya kan. Terus ada yang polos banget gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa keberadaan Tokyo tadi tidak kelihatan gitu? Apakah Tokyo adalah manusia? Jadi nggak terdeteksi di dunia rekam gitu? Tapi yang gue tangkep ini,
tapi yang gue tangkap itu yang pasti si siapa namanya, si Tokyo itu manusia. Gue jamin Tokyo itu manusia karena punya perasaan gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya ini orang-orang yang lain itu loh. Ini orang-orang lain ini apakah mereka ini sudah terjangkit elixir? Gue yakin ini pasti ada hubungannya dengan ramuan gitu loh. Jadi kenapa si Tanao ya, Tanao sama Taro gitu saya lupa namanya. Tara ya, bukan namanya Tara itu. Dia itu Taro ya, Taro nggak salah ya, Taro. Jadi dia ini sakit gitu kan, dan memang gak lama lagi dia bakal mati sih gue yakin. Itu karena dia ini jadi eh, subjek yang dimana dia tidak kuat menahan obat itu, obat elixir yang dimana ini menjadi eh, subjek yang dimana nanti mereka semua ini bakal jadi monster gitu. Jadi yang gue tangkap itu kan tadi kan ada indukannya kan, ada indukannya gitu kan. Dan berbicara dengan si nenek itu manusia, gue yakin nenek itu manusia, asli manusia, dan yang bicara dengan nenek itu ya monster gitu loh, indukannya gitu loh. Gue yakin gue agak maksud sih kenapa tempat itu dibuat, atau tempat itu dibuat gitu kan, seperti pondok itu, yaitu karena ingin menciptakan wujud monster tapi dengan perasaan manusia kayak gitu. Makanya di situ ini jadi nyambung gitu, jadi masuk akal gitu. Jadi selama ini yang Maru sama Kiruko itu bantai itu adalah hasil dari mereka gitu kan. Ngerti nggak? Jadi makanya si Tarao kan nyuruh Tokyo untuk cabut gitu kan, karena tempat ini berbahaya gitu. Gue yakin banget itu adalah bagian atau nahan rasa sakit yang sebenarnya tuh tidak bisa diterima oleh manusia gitu, entah bentukannya obat gitu atau apa, gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan ternyata hanya cuman dari kecil itu kan, tadi kan dilihatin kan bayi kecil gitu kan, bayi bentukannya monster gitu kan, yang dimana bentukan bayi monster ini ketika sudah gede itu kan jadi manusia gitu kan, itu mungkin nggak ada hubungannya dengan obat gitu loh. Jadi kayak mungkin emang dari kecil emang udah dari monster gitu kan, jadi ketika jadi manusia dia ngerasa tidak enak gitu loh, jadi kayak tidak bisa menahan rasa sakit ketika dia itu sadar kalau mereka itu ternyata monster gitu loh, bukan manusia. Manusia itu dibuat hanya menyerupai saja, tapi faktanya mereka adalah monster semua gitu. Nah, pertanyaan gua, Tokyo ini monster atau bukan gitu loh. Tapi kalau misalkan dilihat dari perawakannya, kayaknya sih Tokyo itu sebenarnya bukan monster gitu. Jadi Tokyo itu sebenarnya eh, apa namanya, manusia aja gitu, manusia biasa gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Tokyo juga monster, ya udah make sense gitu. Jadi memang semua yang ada di pondok itu monster, kecuali para pengujinya itu manusia semua. Tapi kalau anak-anak ini bisa dibilang subjek-subjeknya ini adalah manusia gitu, monster gitu, yang wujudnya jadi manusia gitu. Nah, mungkin aja gitu kan, mungkin aja ini jadi kayak apa ya, bisa dibilang ya gue yakin banget ini ada hubungannya di mana si monster sama si nenek ini dulunya ini mungkin flashbacknya itu pernah dapat kesan apa gitu kan, atau kayak pernah berhubungan baik gitu kan, dan akhirnya punya rencana gitu kan untuk membuat sebuah dream gitu kan, atau mimpi gitu kan, dimana monster itu bisa seperti manusia gitu. Nah itu jadi hasilnya seperti itu. Jadi yang selama ini yang dibunuh oleh Kiruko dan Maru ya itu adalah wujudan dari monster yang manusia. Makanya kan lu lihat sendiri ketika wujudannya tuh aneh-aneh semua gitu kan, ada yang bentukannya kayak ayam tapi bisa terbang, terus juga tadi ada ikan tapi tangannya manusia ya kan. Itu murni karena mungkin dari hasil dari pondok itu, jadi make sense, menurut kasih nyambung ya, untuk ceritanya. Itu jadi gue, dan pastinya untuk abis ini gue bakal react Yamada ya kan. Mungkin kalau Jikuker aku besok aja lah sama Boku Yaba gitu. Yang pasti coba subscribe, komentar kira-kira anime spring apa lagi yang harus gue bahas. Suka, kalau suka tinggal di dislike saja.
Ini cuma notifikasinya agar rutin dari gue, dan saya bertemu lagi di urusan gue selanjutnya. Bye.